bisa didengar? Terdengar, Romo? Oh ya. Terdengar, Romo. Ya, Romo. Jelas. Jelas, Romo. Para ibu dan bapak, para suster, bruder, para imam, saudari-saudaraku yang terkasih, dimanapun saudari-saudara berada di tanah air kita tercinta ini. Pertama-tama, mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada para peserta pertemuan semua. Terima kasih atas kehadiran yang menunjukkan tekad kita bersama untuk terus merawat dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan kita. Terima kasih kepada Komisi Pendidikan Konferensi Wali Gereja Indonesia dan APTIK yang telah berprakarsa untuk mengadakan perjumpaan ini. Saya diminta untuk memberikan 1-2 catatan awal. Sungguh sekedar sebagai catatan awal, tidak sebagai pengarahan, tidak sebagai yang seperti itu. Nanti pasti pertemuan ini akan membuat arah sendiri. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seperti tadi sudah disampaikan oleh Romo Gandhi, Gereja Katolik di seluruh dunia sekarang sedang berada di dalam suatu proses bersama dengan judul yang sangat bagus, menuju gereja sinodal, artinya gereja yang berjalan bersama-sama. 2, komunitas, komunio, partisipasi, dan misi. Saya kira semua dari kita dapat dengan mudah menempatkan perjumpaan kita juga di dalam arus dinamika gereja itu. Kita ingin berjalan bersama-sama, maka kita bertemu untuk saling berbagi pengalaman dan mencoba mencari kehendak Tuhan supaya kita dapat berjalan bersama. Karena berjalan bersama itu bisa macam-macam. Berjalan bersama, saling bertukar pikiran, bisa. Berjalan bersama, saling menyalahkan, bisa. Berjalan bersama untuk mencari kehendak Tuhan bersama-sama. Tadi Romo Gandhi menggunakan istilah discernment. Itulah maksudnya, supaya dengan berjalan bersama, kita dapat membangun persekutuan, menggerakkan keterlibatan, dan dengan demikian menjalankan tugas kita bersaksi. Moga-moga itu semua nanti terjadi di dalam perjumpaan ini. Yang kedua, nah ini, berjalan bersama mengarah kemana? Saya berpikir begini, maafkan kalau saya keliru. Masing-masing lembaga pendidikan pasti sudah merumuskan visi dan misinya masing-masing. Dan memang wajar seperti itu. Karena suatu lembaga pendidikan didirikan pasti dengan alasan-alasan untuk menuju visi dari lembaga itu. Pertanyaannya adalah, bagi saya sekurang-kurangnya, mungkinkah ada cakrawala bersama yang dapat juga mempersatukan? Misi dan visi dan misi tidak dikesampingkan, tetapi ada payung bersama cakrawala yang dapat mempersatukan kita. Tadi kalau saya tidak salah menangkap, Romo Gandhi menunjukkan 3 ciri pendidikan Katolik. Jadi kalau mau Katolik yang seperti itu. Kita sering sementara itu mendengar bahwa kita itu ingin menjadi 100% Katolik yang sudah diisi oleh Romo Gandhi dan 100% Indonesia. Pertanyaannya, 100% Indonesia itu yang seperti apa? Saya mencoba untuk mencari tahu mengenai keindonesiaan, watak keindonesiaan dari pribadi-pribadi manusia Indonesia itu. Salah satu yang mengejutkan saya temukan di dalam pidato kebudayaan Muchtar Lubis tahun 1977, sudah lama, ada bukunya.
menurut pidato kebudayaan itu, watak manusia Indonesia itu hanya jelek saja. Ada daftarnya, saya baca misalnya, munafik, masa nomor 1 munafik bangsa Indonesia kita itu. Tahayul, feodal, lemah karakter, dan sebagainya. Pasti kita protes kalau kita disebut seperti itu. Maka pada waktu itu, watak Indonesia yang digambarkan oleh Murtad Lubis itu menjadi bahan pro kontra yang dahsyat pada waktu itu. Yang kedua yang saya temukan adalah cita-cita Bapak Presiden Jokowi yang dirumuskan pada tahun 2014 dengan istilah revolusi mental 2014. Sekarang siapa yang masih mendengarkan atau membicarakan itu? Tidak ada. Habis dibawa angin entah kemana. Bagi saya, realitas seperti ini mengajukan tantangan. Manusia Indonesia yang merupakan bagian kedua, 100% Katolik, 100% Indonesia itu seperti apa? Ceritanya panjang, saya singkat seperti ini. Saya menemukan dua watak bangsa Indonesia yang menurut saya, nanti silahkan mempertimbangkan, dapat kita jadikan cakrawala untuk mewujudkan visi misi setiap lembaga pendidikan, sehingga visi misi itu mempunyai watak keindonesiaan juga. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Itu adalah warisan kita. Kita semua tahu. Saya kutip saja dua. Yang pertama, kita tahu bagaimana pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri bangsa kita dalam waktu 1/4 jam menghilangkan 7 kata piagam Jakarta dari Pancasila. 1/4 jam. Seandainya tidak ada rasa cinta tanah air dari para pendiri bangsa, pasti akan berkelahi. Tetapi dalam waktu 1/4 jam, di luar sidang lagi, semuanya selesai. Yang kedua adalah Romo van Lith. Tahun 1922, Romo van Lith sudah menulis kalimat-kalimat yang menggegerkan pada waktu itu. Kira-kira isinya seperti ini. Semua orang tahu, kami para misionaris selalu berusaha berdiri di tengah. Tetapi kalau terjadi konflik, semua orang tahu juga bahwa kami akan berpihak kepada pribumi. Waktu itu belum ada yang lain, bahasanya adalah bahasa seperti itu zaman itu. Karena Sugio Pranoto itu murid Van Lith, maka dia mewarisi semangat cinta tanah air. Dan kemudian merumuskannya di dalam yang sangat kita kenal, 100% Katolik, 100% Indonesia. Tentu sejarah tidak cukup. Harus ada inspirasi iman. Inspirasi imannya tentu dari mana lagi kalau tidak dari Yesus. Kita semua tahu Yesus sangat mencintai tanah airnya. Sehingga ketika dia melihat Yerusalem akan hancur, dia menangis. Itu satu-satunya tempat di mana Yesus menangis. Dan yang sangat penting, banyak yang tidak sadar mengenai hal itu, di gereja Indonesia, hanya di Indonesia, tidak di tempat lain. Ada yang namanya pervasi tanah air. Itu inspirasi iman. Karena perjalanan bangsa Indonesia menurut pervasi itu disejajarkan dengan pembebasan dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Itu inspirasi iman. Saya bacakan, nanti yang kedua bisa diperpendek. Diceritakan, didoakan begini. Sepanjang sejarah, Engkau mencurahkan kasih sayang yang besar kepada bangsa kami. Berkat jasa begitu banyak pahlawan, Engkau menumbuhkan kesadaran kami sebagai bangsa. Itulah kebangkitan nasional. Kami bersyukur kepadamu atas bahasa yang mempersatukan.
Itulah Sumpah Pemuda. Dan Pancasila yang 18 Agustus itu dasar kemerdekaan kami. Jadi perjalanan sejarah bangsa kita oleh Gereja Katolik di Indonesia diyakini sebagai pembebasan tanda petik dari tanah Mesir menuju tanah berjanji. Dengan demikian saya yakin bahwa sekurang-kurangnya saya merasa tidak salah, kalaupun salah ya tidak besar-besar amat itu ya, bahwa semangat cinta tanah air harus menjadi watak lembaga pendidikan kita. Yang kedua adalah kepedulian. Pada tahun 2020 saya membaca satu artikel dalam Kompas. Yang ditampilkan adalah hasil penelitian 2 lembaga internasional. Penelitian pertama menyelidiki 146 negara. Penelitian yang itu isinya adalah mengenai kerelaan memberi, World Giving Index. Saya terkagum-kagum dan terkejut karena menurut lembaga penelitian itu Indonesia ada di nomor 1. Kerelaan berbagi. 1. Lembaga yang kedua, lembaga berbeda, meneliti 167 negara. Yang diteliti adalah modal sosial. Hasilnya apa? Indonesia ada pada nomor 6. Lumayan, dari 167 negara. Dari situ saya mengambil kesimpulan, salah satu watak bangsa kita, meskipun sehari-hari kita mendengarkan korupsi, ini ditahan, itu ditahan, tetapi watak dasar yang kalau tidak dirawat akan luntur dan hilang adalah watak kepedulian itu. Dan kita mesti mencari inspirasi imannya. Seperti tadi, inspirasi imannya mudah sekali. Karena iman kita menyatakan bahwa Allah adalah Allah yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan. Tergerak hatinya. Itu artinya peduli. Kita ingat perumpamaan tanda petik anak hilang, itu judul salah, mestinya diganti Bapa yang murah hati. Allah yang hatinya selalu tergerak oleh belas kasihan menjadi nyata di dalam diri Yesus. Yang kalau melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan cita-cita kerajaan Allah, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan itulah hati yang tergerak oleh belas kasihan sekarang ini ditugaskan kepada gereja, kepada kita semua untuk mewujudkannya. Dalam hal apa? Dalam mewujudkan yang namanya ajaran sosial gereja. Dan kita semua tahu ajaran sosial gereja itu bisa diringkas ke dalam 5 nilai pokok. Martabat manusia yang harus dihormati, kebaikan bersama yang harus diperjuangkan, solidaritas yang harus dikobarkan supaya kebaikan bersama itu menjadi kenyataan. Seperti apapun solidaritas itu diusahakan, selalu ada orang miskin, selalu ada orang beruntung. Maka nomor 4 adalah memberi perhatian lebih. Lebih loh ya, bukan satu-satunya. Memberikan perhatian lebih kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Dan yang kelima, yang paling baru, untuk semakin kuat diperjuangkan adalah menghormati alam ciptaan, merawat alam ciptaan. Jadi, para ibu dan bapak, para suster, bruder, para imam, rekan-rekan semua peserta pertemuan, kalau boleh, kalau tidak boleh, tidak apa-apa. Saya mengusulkan 2 nilai itu sebagai cakrawala. Dan di dalam cakrawala itu, setiap visi dan misi pendidikan lembaga-lembaga pendidikan yang berbeda-beda
itu ditempatkan, arahnya ke sana. Supaya lembaga pendidikan Katolik di Indonesia sungguh dapat mewujudkan semangat menjadi jalan menuju terbentuknya semangat 100% Katolik, 100% Indonesia. Terima kasih, selamat mengadakan pertemuan bersama-sama. Semoga buah-buah dari perjumpaan ini menjadikan inspirasi bagi kita masing-masing untuk terus merawat dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan yang pelayanannya ditugaskan kepada kita. Terima kasih.